Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membicarakan berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang rencana MUI DKI yang akan membuat cyber army bela Anies dan bela ulama. Ya, ini ada berita dari detik.com ya, yang judulnya ngeri-ngeri sedap MUI DKI yang hubungkan Cyber Army bela Anies hibah 10,6 miliar tak paham MUI. Baik, langsung saja saya bacakan ya. Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta menepis tudingan tim cyber atau cyber army yang dibuat untuk membela ulama hingga Gubernur DKI Anies Baswedan terkait hibah 10,6 miliar. Wow, gede banget ya. MUI DKI menyebut orang yang menuduh hal tersebut tak paham tentang MUI. Jadi ini tuduhan bahwasanya MUI itu dituduh akan membuat cyber itu karena mendapatkan hibah 10,6 miliar. Saya lanjutkan, yang menghubungkan pembuatan cyber army dengan dana hibah itu hanya orang-orang yang tidak paham tentang MUI dan tugas serta program-program MUI, kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Kiai Haji Munahar Mukhtar kepada wartawan Sabtu. Dia kemudian bicara soal cyber army yang ditujukan untuk melawan buzzer penyerang ulama hingga Anies Baswedan. Menurutnya program itu tidak ada kaitannya dengan hibah 10,6 miliar dari Pemprov DKI ke MUI DKI. Tidak ada hubungannya dengan dana hibah karena dana hibah hanya diperuntukkan melaksanakan program-program kerja serta operasional MUI dari tingkat provinsi, kota, kecamatan, selanjutnya juga untuk tingkat kelurahan, tuturnya. Sebelumnya MUI DKI membentuk tim cyber, hal itu guna melawan buzzer yang menyerang ulama. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi Infokom se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri Senin. Ketua Umum MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digitalisasi saat ini. Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang Infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi, kata Munahar dalam keterangan jurnalis Jumat. Munahar berharap Infokom memiliki orang ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam karena tugas ulama MUI adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Munahar berharap Infokom MUI DKI melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah merasakan umat Islam, sebab mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Munahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membantu Anies Baswedan. Dia mengatakan jika para buzzer mencari kesalahan Anies, Infokom mengangkat keberhasilan Anies. Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar. Wakil Sekjen PKB Lukman Hakim kemudian menuding MUI DKI membentuk tim cyber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Anies Baswedan tak lepas dari hibah Pemprov. Hibah itu bernilai 10,6 miliar. Mengapa MUI membabi buta? Menyediakan diri menjadi tunggangan Anies Baswedan tentu tidak lepas dari bantuan yang diterima MUI dari APBN Provinsi DKI Jakarta. Sungguh sangat disayangkan. Hanya karena mendapat bantuan dari APBD, MUI ditempatkan sebagai subordinat kepentingan politik perorangan yaitu Anies Baswedan, kata Lukman. Tak tahukah wahai MUI bahwa sesungguhnya APBD itu duitnya milik rakyat, bukan milik gubernur, sambungnya. Ya itu tadi ya berita tentang tuduhan ya bahwasanya MUI membuat cyber karena adanya hibah dari Pemprov DKI senilai 10,6 miliar.
Apa yang bisa kita sampaikan ya? Pertama memang buzzer ini kita sudah tahu geraknya di media sosial ya, dan memang sudah memiliki konotasi yang negatif ya. Karena apa yang sudah dilakukan oleh buzzer ini yaitu lebih cenderung kepada hal yang tidak substantif ya terhadap suatu kasus, tetapi lebih kepada makian ya. Kalau kita melihat kasus demi kasus, kemudian reaksi buzzer itu lebih banyak makian ya daripada bagaimana untuk melakukan fungsi sebagai pengkritik ya, seperti itu. Jadi memang buzzer itu dari awal itu konotasinya sudah negatif ya. Saya sangat menganjurkan agar jangan memakai buzzer ya untuk MUI, tetapi tetap menjalankan fungsinya untuk mengkritik pemerintahan ya, mengkritik sesuatu kebijakan ya. Jadi karena fungsi dari MUI adalah amar ma'ruf nahi munkar, memang harus terus dijalankan ya. Dalam hal ini adalah ketika melihat adanya kemungkaran di depan ya, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau menzolimi umat, yaitu wajib dikritik ya. Tetapi tidak perlu saya rasa untuk sampai membuat buzzer ya. Kritiklah ketika sudah ada kasus di depan mata, kritiklah di depan media ya. Dan memang kritiknya itu kritik yang membangun ya, kritik yang mengedukasi masyarakat ya, mengungkap kebenaran berdasarkan fakta ya. Ya memang pertama yang memang harus dilakukan adalah MUI ya, dalam hal ini yang mempunyai kemampuan dalam untuk memberikan edukasi masyarakat, haruslah memberikan kritik berdasarkan fakta ya, kemudian memberikan edukasi ya, pencerahan ya. Ya memang kritik harus seperti itu ya. Kalau kita melihat kritik reaksi buzzer yang kita lihat di media massa misalnya, atau media sosial media misalnya, itu kalau kita melihat itu penuh dengan makian ya, dan tidak sesuai substantif ya. Padahal kita ya di sini itu hidup di Indonesia itu mempunyai norma-norma yang harus dijaga. Ada etika dalam berbicara atau menyampaikan pendapat ya, itu harus dijaga. Dan memang kita ya haruslah ya untuk menjadikan diri kita itu bermanfaat ya harus mengkritik sesuatu yang substantif ya. Kritiklah kebijakan-kebijakannya, kritiklah keputusan-keputusannya ya, terutama dari pemerintah yang tidak sesuai dengan agama ya, tidak sesuai dengan norma ya. Jangan kritik sesuai fisik ya. Kalau kita melihat, Anda pun bisa menilai ya aktivitas ataupun apa yang disampaikan buzzer itu mayoritas jauh dari nilai-nilai kesopanan, nilai kearifan lokal ya. Jadi tidak menyelesaikan masalah ya, justru akan menambah masalah ya, justru akan menimbulkan perpecahan ya. Makanya dalam hal ini memang sebenarnya kritiklah ya, MUI itu ketika mengkritik, kritiklah di media massa ya. Tidak usah membuat buzzer yang notabene langsung membela salah satu gubernur ataupun secara personal misalnya. Tapi ketika MUI ada, itu justru untuk memberikan pencerahan terhadap suatu ketidakbenaran atau kebijakan pemerintah yang mendolimi rakyat di media gitu. Dan juga berilah fakta, berilah pencerahan, dan itu yang kita inginkan ya. Dan memang kalau kita melihat selain mencerdaskan ya, kita juga mengharap bahwasanya
pemerintah dalam hal ini sudahlah selesai dengan masalah buzzer ini. Ya, kita tahu bahwasanya buzzer ini sudah banyak sekali track record lebih banyak negatif daripada positifnya bagi masyarakat dan umat ya. Lebih baik kita hentikan aktivitas buzzer ini dan pemerintah itu harus tegas. Di lain pihak ya kita juga tidak boleh saling membuat buzzer tandingan ya. Kritiklah yang secara standar ya, memberikan pencerahan ya, edukasi buat masyarakat. Saya rasa itu yang kita sangat butuhkan saat ini ya, di tengah perpecahan ya, dalam tanda kutip perpecahan umat ya, itu jangan sampai menganga dengan saling memberikan kritik yang tidak substantif. Misalnya kritik yang tidak substantif itu berupa olok-olokan ya, makian terhadap fisik individu. Tapi kritik yang membangun itu yang kritik substantif terhadap kesalahan dalam suatu kebijakan ya. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romdi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.